Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 Agama Islam 2 dengan konsep kependudukan dalam Islam akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Megara Marit Satabina dengan NIM 208, ada saya sendiri dengan NIM 212, ada Alika Iman Nabila dengan NIM 234, ada Yuninda Pradita dengan NIM 239, ada Muhammad Arif Khotib dengan NIM 240, ada Janifa Ajiela dengan NIM 245, ada Nafiza Nurul Aida dengan NIM 246, ada Rika Sinta dengan NIM 256, dan Ika Fatiha dengan NIM 259. Next. Yang pertama yaitu konsep kependudukan secara umum. Menurut Hauser dan Duncan pada 1959, mereka menyebutkan bahwa area kajian studi kependudukan tidak hanya mencakup variabel penduduk atau demografi saja, tetapi juga keterkaitan antara perubahan variabel demografi dengan variabel lainnya, yaitu variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik, geografi, dan lain-lain. Dengan kata lain, bidang kajian ilmu population trends. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Next. Konsep kependudukan secara Islam. Islam sangat memperhatikan aspek kependudukan karena berkaitan dengan masalah umat manusia yang ada di bumi. Dalam Al-Quran telah dibahas berbagai macam masalah kependudukan dan segala aspeknya yang menjadi bukti bahwa Islam memperhatikan masalah tersebut. Umat Islam di Indonesia merupakan penduduk mayoritas yang respon positif dan partisipasinya sangat diharapkan dalam mensukseskan program kependudukan dan keluarga berencana atau KKB. Karena program KKB tidak hanya menyangkut aspek media, sosial ekonomi, dan budaya saja, melainkan juga menyangkut masalah agama yakni halal dan haramnya. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menyadarkan aspirasi umat Islam harus berani mengeluarkan fatwa tentang program KKB yang berdasarkan dalil-dalil agama yang cukup kuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Baik, next. Oke, dari pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam pandangan Islam, kata pernikahan sendiri terbentuk dari kata dasar berupa nikah atau lafaznya itu nikah yang mengandung 3 macam pengertian. Di antaranya yang pertama menurut bahasa, nikah adalah al-damu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Yang kedua, menurut ahli usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majasi atau metaforik ialah bersetubuh. Yang ketiga, menurut ahli fikih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak untuk memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Next. Pernikahan dalam pandangan Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para nabi yang merupakan tokoh tauladan mereka menikah. Beberapa firman Allah terkait pernikahan. Yang pertama itu ada Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua ada Quran Surat Ar-Rod ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul menentangkan sesuatu ayat atau mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Next. Oke, selanjutnya di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Next.
Kemudian ada tujuan pernikahan dalam pandangan Islam. Yang pertama, agar pasangan dapat memperoleh kehidupan yang tentram, yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara keduanya. Yang kedua, melestarikan keturunan serta mendidik jiwa manusia. Yang ketiga, sebagai bentuk langkah preventif dalam mencegah terjadinya perbuatan zina dan kefasikan, serta menjaga kesehatan kelamin. Yang keempat, membuat hati tentram. Yang kelima, membangun karakter pribadi yang baik dan kuat sebagai hasil dan tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan. Kemudian yang keenam, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mendidik anak. Next. Oke, selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu kontrasepsi. Next. Kebijakan memiliki anak di Indonesia. Perencanaan keluarga merupakan poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah. Perencanaan keluarga yang matang akan membawa kepada keharmonisan, di mana pasangan dapat mengembangkan karir dan diri masing-masing. Kemampuan untuk merencanakan kehamilan termasuk memilih kontrasepsi juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi perempuan. Mewujudkan perencanaan keluarga dapat dilalui dalam program keluarga berencana atau KB. Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan diberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kelahiran. Menurut Depkes RI tahun 1999. Next. Masuk ke jenis kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi yang melibatkan hormon, di mana estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap folikel dan proses ovulasi. Menurut Manuaba tahun 2010. Di kontrasepsi hormonal ini ada 4 macam. Yang pertama kontrasepsi pil, kontrasepsi suntik, kontrasepsi implan, dan kontrasepsi hormonal. Yang kedua kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal adalah kontrasepsi yang tidak mengandung hormon, baik estrogen maupun progesteron, menurut Hartanto tahun 2004. Contohnya adalah pemakaian kondom. Next. Selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap alat kontrasepsi. Dalam hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukafirun bikumul umama," yang artinya nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyaknya jumlah umat. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan dalam hal memperbanyak keturunan. Namun hal ini juga berbeda apabila berorientasi dengan tujuan kesehatan. Membatasi kelahiran demi kelahiran tentu dapat berdampak pada kesehatan ibu dan juga anaknya, menjaga kesehatan rahim dan juga serta organ tubuh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi dalam Islam diperbolehkan asalkan dengan niat dan tujuan kesehatan, dengan orientasi kemaslahatan dan menyelamatkan umat. Lalu bagian selanjutnya adalah aborsi. Pengertian aborsi, kata aborsi berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Dalam KBBI, aborsi berarti pengguguran kandungan yang dibedakan atas aborsi kriminalis, yang artinya aborsi yang dilakukan secara sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum, dan aborsi legal yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Uraian Bertens tahun 2002 mengatakan bahwa perlu dibedakan antara abortus yang disengaja dan abortus yang spontan. Dalam bahasa Indonesia, abortus yang disengaja disebut pengguguran kandungan, sedangkan abortus spontan disebut keguguran. Dalam istilah kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu yang pertama, aborsi spontan yang terjadi tanpa tindakan apapun, 2, aborsi buatan atau disengaja, dan yang ketiga, aborsi terapeutik atau indikasi medis. Yang selanjutnya adalah bahaya aborsi. Aborsi memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada wanita. Dalam buku Fact of Life yang ditulis oleh Brian Cloves, PhD, dijelaskan bahwa saat setelah melakukan aborsi ada 2 resiko yang dialami, yaitu yang pertama ada resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, seperti kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kerusakan leher
rahim, dan lain-lain. Yang kedua ada resiko gangguan psikologis atau kejiwaan, seperti kehilangan harga diri, teriak-teriak, histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, dan lain-lain. Di samping itu, wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi rasa bersalah berkepanjangan selama hidupnya. Selanjutnya, aborsi menurut Islam. Dalam uraian Al-Quran tentang aborsi tidak dijelaskan secara terperinci tetapi secara umum. Ayat yang dapat dijadikan acuan salah satunya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 17, yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan hak. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah keluarganya melampaui batasan dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Selain Al-Quran, ditemukan juga beberapa hadis dengan derivasi periwayatan yang beragam. Salah satunya redaksi hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Bad Al-Qalaq dikemukakan dari Abdullah Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan 4 hal, yaitu amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya. Next. Kemudian di kalangan ulama terdapat beberapa pandangan mengenai aborsi. Di antaranya yang pertama aborsi sebelum ditiupkannya roh. Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat para ulama fikih, yakni diperbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur. Merupakan pendapat dari mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i. Diperbolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya jika tanpa uzur. Merupakan pendapat dari sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i. Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Merupakan pendapat dari mazhab Maliki. Dan haram sekalipun belum ditiupkan roh. Yang merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Zahiri. Yang kedua, aborsi setelah ditiupkannya roh. Para ulama sepakat bahwa melakukan aborsi pada kandungan yang sudah ditiupkan roh hukumnya adalah haram. Alasan dibalik hal ini adalah makna firman Allah Quran Surah Al-Isra 17 ayat 31 dan 33 dan Quran Surah Al-An'am 6 ayat 151. Yang ketiga, aborsi karena darurat. Para ulama sepakat bahwa aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat hukumnya diperbolehkan. Aborsi pada dasarnya adalah sesuatu yang haram untuk dilakukan karena telah membunuh dengan sengaja. Namun, Islam merupakan agama yang tidak memberatkan umatnya. Dalam keadaan tertentu, maka melakukan aborsi diperbolehkan dengan alasan-alasan seperti keselamatan ibu. Next. Selanjutnya bagian 4, penerapan konsep kependudukan dalam Islam. Yang pertama, pernikahan. Seperti penjelasan sebelumnya, definisi pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan agar tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang antar makhluknya. Adanya pernikahan maka akan menghasilkan keturunan. Dengan adanya keturunan di antara pasangan tersebut dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak. Menurut Riyadi tahun 2013, sehingga dapat menghindarkan manusia dari perbuatan zina yang dapat menimbulkan penyakit seksual. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ikatan pernikahan dapat digunakan sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyakit yang berkaitan dengan kependudukan, yaitu penyakit menular seksual. Baik, selanjutnya yang kedua adalah penerapan kontrasepsi. Berikut ini adalah tabel yang didapat dari Nadia dan Alif pada tahun 2020 yang berjudul Studi Kasus Partisipasi Suami dalam Melakukan Kontrasepsi di Kelurahan Macandre, Kecamatan Lilirau, Kabupaten Sopeng. Di sini ada beberapa jenis
alat kontrasepsi. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, berdasarkan hasil studi penelitian dari jurnal tersebut, pasangan yang mendukung penggunaan kontrasepsi dan yang bersedia menggunakan alat kontrasepsi masih relatif sedikit. Penyebabnya sendiri karena kurangnya pengetahuan tentang jenis-jenis kontrasepsi, sehingga mereka menganggap bahwa program KB merupakan urusan perempuan atau urusan ibu-ibu. Padahal dari sudut pandang Islam sendiri, KB dengan menggunakan alat kontrasepsi menjadi salah satu upaya manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga tanpa melawan hukum agama, hukum negara, dan moral Pancasila. Bahkan pelaksanaan KB sendiri dibenarkan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Maka dari itu, Islam membenarkan konsep kontrasepsi karena dapat menolak keburukan dan mencapai kebaikan, yaitu menyelamatkan jiwa ibu dan anak. Selain itu, dari segi kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi sangat berguna untuk menghindari penyakit infeksi seperti HIV atau AIDS. Oleh karena itu, baik dari agama maupun kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi dapat berguna dalam menekan populasi. Selanjutnya adalah aborsi. Aborsi sendiri dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga dalam hal-hal tertentu atau hal-hal darurat, maka aborsi diperbolehkan. Kebolehan ini hanya diberikan oleh Islam hanya karena apabila sudah tidak ada alternatif lain yang dapat mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya. Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab yang lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya adalah haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungi dengan alasan kedok darurat, misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan semacamnya. Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan berupa motivasi akibat, sehingga terjadi unsur keadaan darurat, maka tetap hukum aborsi adalah haram. Dari pengembangan tadi dapat disimpulkan, pertama, secara umum, pendudukan atau demografi ini merupakan ilmu yang mempelajari dinamika manusia, di mana dalam hal ini mencakup ukuran, struktur, distribusi, dan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh faktor kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Islam sendiri memperhatikan aspek kependudukan karena berkaitan dengan masalah umat manusia. Dan juga di dalam Al-Quran sudah dijelaskan terkait masalah kependudukan dan aspek-aspeknya. Beberapa hal yang sudah diatur dalam Islam dan sudah dilaksanakan seperti KB, pil, alat kontrasepsi jenis IUD, dan cara tradisional lainnya. Dalam menghadapi kehidupan, khususnya dalam hal kependudukan, Islam telah menjelaskan dan mengaturnya sudah dengan jelas, baik dalam pernikahan, perceraian, kontrasepsi maupun aborsi. Aturan-aturan yang ada dalam Islam tentunya untuk bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Next. Untuk sarannya yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama umat muslim, terkait kependudukan Islam dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti dari akademisi, praktisi, dan orang-orang yang mampu menyumbangkan pikirannya. Kemudian yang kedua, hendaknya manusia menaati aturan yang telah ditentukan agar hidupnya dalam kebenaran dan mendapatkan berkah di dunia dan akhirat. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 3, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.